Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya G. Manoval Medilaga. Saya berstudi di Institut Teknologi PLN dan jurusan saya Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode weighted product dan juga ada studi kasusnya nanti. Nah, materi ini terdapat pada mata kuliah sistem pendukung keputusan yang ada di semester 6, teman-teman. Nah, kita langsung ke penjelasannya. Di sini ada definisi dari metodenya. Metode ini merupakan salah satu perhitungan pada pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating, yang dimana rating tersebut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Terdapat 6 penyelesaian ya. Yang pertama tuh kita akan menentukan kriterianya. Lalu yang kedua kita menentukan rating kecocokannya. Nah, yang ketiga kita melakukan normalisasi bobot. Yang keempat menentukan nilai vektor S. Kelima menentukan nilai vektor 5. Dan yang keenam ranking nilai vektor V ya. Sini juga ada rumus-rumusnya pada poin 3, 4, dan 5. Nah, mungkin kita langsung studi kasusnya aja. Nah, studi kasusnya di sini mengutip dari buku Sri Kusuma Dewi ya dan kawan-kawan pada tahun 2006. Di sini soalnya itu ada suatu perusahaan di daerah Yogyakarta, DIY, ingin membangun sebuah gedung yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, di sini dia menyimpan pada 3 lokasi, yaitu Ngemplak, Kalasan, dan Kota Gede, dan masing-masingnya itu diinisialisasi dengan A1, A2, dan A3. Nah, lalu untuk kriterianya ada 5 ya, ada 5 kriteria, yaitu ada jarak dengan pasar terdekat, itu berdasarkan kilometer. Lalu ada kepadatan penduduk di sekitar lokasi, itu satuannya orang per kilometer persegi. Lalu yang ketiga jarak dari pabrik, itu pakai kilometer. Lalu yang keempat jarak dengan gudang yang sudah ada. Dan yang kelima harga tanah untuk lokasi. Nah, di sini juga ada tingkat kepentingannya, bobot setiap kriteria. Juga di sini ada 1 sampai 5. Jadinya untuk nilai tertinggi itu ada 5 ya, sangat tinggi, dan yang terendah ada sangat rendah. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi untuk tiap kriteria. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya ya, dengan cara kita menentukan kriteria dulu ya. Tadi juga udah ada ya kriterianya, ada 5, tinggal kita masukkan aja. Dan di sini sifatnya itu untuk C1, C2, C3, dan C5 itu cost ya, biaya, dan juga alasannya sudah terlampir. Lalu yang jarak dengan gudang yang sudah ada itu pakai benefit ya, pakai keuntungan. Nah, masing-masing kriteria dan sifatnya itu kita bagi berdasarkan alasannya masing-masing yang berbeda-beda. Lalu untuk yang poin kedua, kita menentukan rating kecocokannya ya. Nah, dari tadi yang A1, A2, A3 yang tentang lokasi, kita samakan dengan kriterianya ya. Jadinya untuk A1 Ngemplak itu untuk lokasinya jarak terdekatnya adalah 0,75 km. Lalu untuk yang ini C3 ya, ini C2 bukan C3, ini adalah C2. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi, jadinya ada 2000 orang per kilometer persegi. Dan juga untuk yang C3, C4, dan C5 cara membacanya seperti itu. Nah, di sini kita masukkan dia ke dalam matriks ya. Jadinya ini matriks, cuman angka-angka yang kita ambil. Nah, setelah itu kita akan melakukan normalisasi. Nah, untuk poin ketiga itu adalah tadi bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria dibagi penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari bobot harus memenuhi persamaan ya. Nah, jadinya di sini itu kita masing-masing dari kriterianya kita misalkan jadi W1 sampai W5.
Nah, di sini yaitu kita inisialisasi untuk C1 kita ambil 5, C2 gitu kita 3 dan seterusnya itu sampai C5 itu adalah 2 ya. Intinya kita tinggal pakai poin-poinnya. Misalkan di sini untuk C1 5, kita pakai 5 untuk di W1, lalu kita bagi dengan jumlah semua dari inisialisasi tadi yang 5, 3, 4, 4, 2. Ini sebenarnya apa ya, terserah teman-teman mau kasih bobot berapa pada setiap kriterianya, itu bebas. Lalu kita tinggal hitung, ini adalah 18 ya kalau dijumlahin, jadinya tinggal 5 dibagi penjumlahannya, 3 bagi 4 bagi ini, 4 bagi ini, dan 2 dan seterusnya. Maka ditemukan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada jika nilai W1 plus W2 plus W3 plus W4 dan plus W5 dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1 jadi tambah-tambahin. Lalu kita akan menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif plus. Untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif ya. Ini positif to plus dan negatif to min pada kriteria biaya. Nah, di sini untuk S1 yang kayak tadi, ini tuh untuk yang A1-nya ya. Kita akan hitung. Nah, di sini pada tabel ini kan apa ya? Kita copy paste aja ke sini. Permudah. Nah, jadinya untuk A1 kita di nilai vektor S jadi S1 ya. Jadinya di sini 0,75 dikurangi dengan 0,28. 0,28 itu didapat dari perhitungan tadi untuk W1-nya ya teman-teman. Nah, di S2 pun yang sama, pada awalnya juga dikurangi 0,28, dikurangi juga 0,28. Nah, pada poin 2 juga bakal masukin ke yang C2-nya, masukin C2 2000 dikurangi dengan perhitungan pada melakukan normalisasi tadi yaitu 0,17 dan seterusnya teman-teman. Setelah kita menghitungnya dan mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari sini pun sudah ketahuan ya yang mana yang ini yang kriteria yang memenuhi ya teman-teman. Di sini ada yang paling besar itu adalah S2, tapi kita hitung sampai akhir. Nah, di sini ada menentukan nilai vektor S. Di sini kita tinggal ambil poinnya aja ya. Untuk tadi S1 tuh terdapat 0,1920. Kita ambil lalu dibagi dengan jumlah semua S1 plus S2 plus S3. Nah, 0,1920, 0,2120 dan 0,1375. Jadinya tinggal dibagi-bagi aja V1, V2 dan V3. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil yang dimana di sini paling besar itu masih V2 ya. Nah, setelah kita menentukan nilai vektor V, kita akan meranking nilai V-nya. Nah, dengan melihat poin nomor 5 didapatkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibandingkan nilai V1 dan V3. Nah, di sini ada ranking 1 adalah V2, ranking 2 adalah V1 dan ranking 3 adalah V3. Nah, di sini sudah tertera ya untuk V2 dan ranking 1-nya. Mungkin dari penjelasan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.